Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebema Film Cadela. Mentari bersinar terang, bulan memancarkan sinarnya. Meski kamu sudah dipacari orang, tapi boleh dong sama aku kepelaminannya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. BTW kalian kangen gak sih lur sama pantunnya album film lur? Coba komen-komen di bawah ya. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Jomblo itu free lur, free hatin. Kali ini kita akan mengidul film perang berjudul The 800 tahun 2020, mengangkat sejarah perang antara Tiongkok dan Jepang, khususnya pertahanan gudang Sihang di pertempuran Shanghai. Ngerinya saat itu jumlah prajurit Tiongkok jauh lebih sedikit, yaitu 400 melawan 20.000. Dan ironisnya perang mengerikan itu berseberangan dengan sebuah wilayah yang sangat modern dan gemerlap. Seperti apakah keepikan film perang satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan Lusnu dari dulurku Leo aja ya. Ca mau tanya, gimana cara ngasih tahu temen yang keteknya bau limbah pabrik? Lah tahu dari mana Anda bau limbah pabrik? Coba sesekali dijilat buat mastiin lur, ntar kabarin ya. Monggo skeca aket. Film dimulai dengan menunjukkan berbagai pahlawan yang telah berjuang dalam kejadian Perang Tiongkok-Jepang kedua, yaitu konflik bersenjata pada insiden Perang Dunia Kedua antara Tiongkok dan Jepang yang berlangsung dari 7 Juli 1937 hingga 2 September 1945 lur. Karena situasi negara terlalu kacau, dua kubu yang saling bersinggungan yaitu Partai Nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis oleh Mao Zedong terpaksa bekerja sama demi mengalahkan Jepang. Salah satu peristiwa di peperangan tersebut adalah pertempuran Shanghai, di mana Jepang hampir meluluh lantakan seluruh kota Shanghai. Di lain sisi, untuk menghindari konflik dengan negara lain, Jepang menghindari serangan ke daerah konsesi internasional di Shanghai, yaitu beberapa area tertentu yang masih diduduki oleh negara lain seperti Perancis, Inggris, dan Amerika. Namun masih ada beberapa kelompok yang diperintahkan untuk membantu ke sana. Di antaranya adalah Lao Hulu, Duanwu, dan Xiao Hubei. Berbeda dengan pasukan yang sudah profesional, kelompok mereka hanyalah pasukan keamanan Hubei, yang gampangnya mereka ini adalah polisi dalam kota gitulah lur, yang biasanya menghadapi masalah-masalah non-militer seperti menangkap copet atau mengusir preman. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang cuma orang sipil tanpa pengetahuan tentang medan pertempuran sama sekali. Namun ngerinya ketika sampai di Shanghai, dilalahnya mereka papasan dengan sisa-sisa pasukan Jepang. Dan inilah 800. Asli seru parah film ini lur. Began in August, weakened Chinese army. The Japanese army in the two parts form an alliance. Shanghai, however, sessions untouched. Mirisnya dari kelompok tadi, hanya mereka bertiga lah yang berhasil selamat lur. Setelah itu mereka pun pergi ke pertahanan terakhir kota Shanghai, yaitu Gudang Sihang, untuk bergabung dengan sisa-sisa prajurit, yaitu Tentara Nasional dari Divisi 88 yang dipimpin oleh Kolonel Xi Jinyuan. Gudang itu akan benar-benar dijaga karena merupakan pusat suplai yang menyimpan berbagai macam kebutuhan seperti paket makanan, berbagai jenis kain, obat-obatan, sampai perlengkapan militer. Tapi ngerinya menurut sejarah, terdapat 20.000 tentara Jepang yang akan menyerbu gudang tersebut, sedangkan hanya tersisa 400 prajurit Tiongkok di sana. Dan sebagian besar adalah pasukan keamanan yang kurang terlatih, seperti Lao Hulu and the Gang. Mereka semua pun bekerja sama memperkuat Gudang Sihang menjadi benteng pertahanan, seperti memasang karung-karung pasir dan PFNG sebagai penghalang peluru, menggali parit, sampai menanam ranjau. Namun ironisnya gudang
itu hanya berjarak beberapa meter saja dari area konsesi yang begitu modern lur, dan hanya dipisahkan oleh sungai Suzhou. Jadi ketika mempersiapkan gudang, banyak tentara Tiongkok yang terpukau melihat gemerlapnya wilayah konsesi di seberang. Di lain sisi secara diam-diam, Lau Hulu masuk ke rombongan pengungsi dan akan kabur ke area konsesi. Namun karena memakai baju tentara, Lau pun dilarang masuk oleh petugas meski dia mengaku-ngaku sebagai petani. 部长当兵的进都是中国人，你就拿我进，绝不让他们的进来。我是农民。那边是天堂，这边就是地狱。 Insiden yang disebut sebagai pertahanan gudang Sihang pun dimulai di hari pertama, yaitu 26 Oktober 1937. Walaupun era konsesi dijaga oleh tentara Inggris dan luput dari serangan Jepang, namun jumlah pengungsi yang semakin membludak mulai mengacaukan keadaan di sana. Tidak sedikit dari mereka yang juga merasa khawatir sebab tentara Jepang sudah mulai datang menyerbu gudang Sihang. Selain itu, karena jumlah prajurit Tiongkok jauh lebih sedikit, alih-alih melawan langsung, mereka sengaja memancing tentara Jepang masuk ke dalam gudang dan mengeksekusi mereka di sana. Namun ada beberapa anggota pasukan keamanan yang berusaha kabur karena ketakutan dan langsung ditembak oleh rekannya. Sumpah ngeri banget, krik. Ada tentara Jepang yang masih hidup dan langsung meledakkan diri membunuh prajurit Tiongkok. Tak lama kemudian pasukan Jepang melemparkan bom gas beracun. Namun tidak semua prajurit Cina memiliki topeng gas, dan banyak dari mereka yang pipis di kain lalu menggunakannya sebagai masker pelindung lur. Sedangkan yang lagi nggak kebelet mati perlahan-lahan. Di lain sisi, kekacauan juga terjadi tepat di seberang gudang karena hembusan angin membawa gas beracun ke area konsesi. Dan yang terjadi, 让我帮这人物的队，我不起来，站开！尿不出来，尿不出，有毒气！咱们之前在洛加有过，大家不慌，不慌。Brengkesnya terdapat orang Tiongkok, sebut saja Sumanto dan asistennya, yang tega menjadi mata-mata dan membocorkan situasi di gudang Sihang ke pasukan Jepang. Sumanto pun menjelaskan jika gudang itu adalah pusat suplai dan dijaga oleh tentara divisi 88 yang dibantu oleh pasukan keamanan dari berbagai provinsi sekitar. Di lain sisi, seekor kuda putih kabur dari gudang dan jadi tontonan orang-orang di area konsesi. Juga terlihat tumpukan mayat-mayat pasukan Jepang yang dilempar begitu saja dari gudang dan tentara Tiongkok yang akan dieksekusi mati oleh Jepang. Melihat itu nggak pakai lama, Pak Kumendan pun langsung menyuruh para sniper menembak tentara Jepang. 支給倉庫は中市第88市の現在の倉庫そび88市所属のお疲れ様でした。報酬を受け取ってください。 Naasnya Lau Hulu ternyata sudah tertangkap dan mati dieksekusi. Lalu di saat-saat terakhirnya, dia pun berteriak kepada Duan Wu agar menjaga Xiao Hubei. Setelah itu, untuk membakar semangat para pasukan keamanan, mereka dipaksa untuk membunuh tentara Jepang yang telah ditangkap. Akan tetapi beberapa dari mereka tidak bisa memegang senjata. Namun mereka diancam akan dibunuh dan dianggap sebagai pembelot jika tidak mau menembak. Bahkan Duan Wu juga dipaksa mengeksekusi tentara Jepang padahal dia masih bocah lur. 这个东西我是不会用的，所以长官不要勉我。不要怂啊，大高三，你不给他开枪开枪啊！ Di area konsesi, ada beberapa bocah-bocah Tiongkok yang merasa iba dengan situasi di gudang dan berusaha pergi ke sana. Namun mereka langsung dihentikan oleh penjaga di perbatasan. Selain itu juga banyak wartawan dari berbagai kantor berita dunia yang berusaha meliput insiden di gudang Sihang. Di lain sisi, Duan Wu memohon ke pemimpin divisi 88 yaitu Xi Jinyuan agar diperbolehkan pulang. Karena sebelum perang
terang, Duanwu hanyalah seorang pelajar di sekolah swasta tanpa pengalaman perang sama sekali. Namun jelas si Jin Yuan menolak dan tetap menugaskan Duanwu membereskan mayat-mayat tentara Jepang maupun Cina. Lalu ketika hampir semua tentara sudah tidur, Duanwu pun berniat kabur ke sungai Suzhou melalui selokan air bersama prajurit lain, sebut saja Tukiman dan satu rekannya. Tapi tiba-tiba datang sekelompok pasukan Jepang yang masuk menyelinap ke selokan air. Mereka bertiga buru-buru menyelam sampai pasukan Jepang itu lewat. Tapi sayang rekan Tukiman tewas karena tidak kuat menahan nafas. Lalu setibanya di sungai Suzhou, betapa terkejutnya Duanwu melihat banyak tentara Jepang yang akan menerobos gudang dari belakang, dan dia pun langsung berteriak histeris. Mendengar teriakan itu, penjaga di pinggir area konsesi segera menggaungkan alarm jika pasukan Jepang sudah mendekati area konsesi. Mereka juga menyalakan lampu sorot ke gedung, dan untungnya lampu itu membuat tentara Tiongkok langsung sigap bangun dan melawan Lur, sedangkan para wartawan juga bersiap meliput kejadian itu. Dan melihat pasukan Jepang yang berjatuhan dari jendela gudang, orang-orang Tiongkok di area konsesi ikut memberi selamat dengan menembakkan beberapa kembang api. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mendekat ke sungai dan menyebut Duanwu serta Tukiman sebagai pahlawan yang berhasil mengetahui posisi musuh. Padahal niat awalnya mereka mau kabur, ya kan? Di lain sisi datang 3 remaja Tiongkok yang menyelinap dari selokan karena ingin membantu para prajurit melawan Jepang. Namun mereka dilarang untuk bertempur karena tidak punya pengalaman berperang dan hanya masyarakat sipil. Setelah itu beberapa tentara pun dikirim melalui parit untuk berjaga di garis depan. Mereka adalah Duanwu, Tukiman, Yang Guai si penembak jitu, dan 1 tentara lainnya. 擅自出仓库就是威令，那也配当兵？俺是来参军的。他们可比咱们金贵。危险，离日本人太近了，他们大都准。 Di hari kedua, Sumanto menjual informasi tentang gudang Sihang ke salah satu wartawan di area konsesi, di mana Jepang akan merebut gudang dalam 3 jam ke depan. Namun Jepang tidak berani menggunakan bom yang terlalu besar karena di bagian selatan gudang Sihang terdapat 500.000 meter kubik bensin. Gak pakai lama, koran pun langsung dicetak dan tersebar di masyarakat area konsesi. Yang mirisnya banyak orang malah berjudi siapakah yang akan menang. Jelas pasukan Tiongkok yang lebih sedikit dan banyak prajurit yang tidak terlatih akan kesulitan menahan serbuan pasukan Jepang. Lalu, yang terjadi, Lur. Scene ini benar-benar memperlihatkan betapa mengerikannya peperangan. Seperti 2 prajurit dari kedua kubu yang mati barengan saat berduel, 2 anak sipil yang tewas dengan tragis, juga teman Xiao Hubei yang tertembak di sampingnya. Salah satu scene yang paling miris menurut Lur adalah saat orang-orang dari area konsesi hanya bisa melihat dari kejauhan tentara Tiongkok yang melakukan bom bundir untuk mencegah pasukan Jepang membobol tembok ke dalam gudang. Para wartawan di area konsesi terus menulis berita terbaru tentang kondisi gudang Sihang. Di lain sisi ada saudagar Tiongkok yang ingin membantu dengan mengirim sedikit suplai obat-obatan dan makanan bersama kelompok wartawan serta kabel telepon. Namun ngerinya sniper Jepang berusaha menggagalkan dan mereka menggunakan bendera Nazi sebagai perlindungan. Karena jika sampai tertembak bisa-bisa menyulut konflik antara Jepang dan Nazi, ya kan? Dilalahnya kabel telepon pun ditembak
tertembak dan tertinggal di tengah jembatan, beberapa orang sipil Tiongkok di area konsesi rela ingin membantu negaranya dengan membawa kabel melewati jembatan. Akan tetapi mereka semua terbunuh oleh sniper Jepang, sampai akhirnya ada satu orang Tiongkok yang berhasil membawa kabel ke gudang Sihang, meski akhirnya dia tertembak mati. Ternyata salah satu dari kelompok wartawan yang datang ada Sumanto, si pengkhianat mata-mata Jepang. Lalu untuk mengintimidasi Jepang dan menaikkan moral orang-orang Tiongkok di area konsesi, Kolonel Shi Jinyuan menyebutkan ke wartawan jika divisi 88 masih tersisa 800 prajurit, padahal sebenarnya hanya tersisa 420 orang saja, Lur. 仓库里有多少士兵？800人。哎，给我也弄个照片。外面都看到了你们的影响，但是他们并不知道。 Masyarakat Tiongkok di area konsesi semakin bersimpati dengan para prajurit yang masih berjuang di gudang Sihang. Mereka pun mengumpulkan berbagai macam suplai makanan dan obat-obatan yang dilempar langsung dengan ketapel ke arah gudang, Lur. Lalu seorang gadis bernama Hui Min yang memimpin salah satu gerakan mendukung perlawanan Tiongkok diberikan tanggung jawab oleh seorang tokoh sipil untuk mengantarkan bendera Republik Tiongkok ke gudang Sihang. Hui Min pun nekat berenang menyeberang sungai Suzhou di malam hari dan ditolong oleh Duan Wu yang kebetulan melihatnya. Untungnya Hui Min selamat dari tembakan sniper Jepang, Lur, sedangkan Duan Wu hampir tewas tertembak karena peluru menyerempet lehernya. Lalu Shi Jinyuan juga menjelaskan di depan seluruh prajurit jika divisi 88 diperintahkan dari komando pusat untuk bertahan selama 2 hari dengan segala cara. Karena semakin lama mereka di sana, maka semakin besar pula Tiongkok mendapat dukungan dari internasional, sebab banyak wartawan yang memberitakan kondisi di sana secara langsung, ya kan? Esok harinya Shi Jinyuan juga akan mengibarkan bendera Republik Tiongkok untuk menunjukkan semangat perlawanan mereka. Meskipun nantinya Jepang sangat terprovokasi dan pasti akan menyerang lebih brutal lagi, ya kan, Lur? Shi Jinyuan pun mempersilahkan para tentara menulis surat untuk keluarga mereka dan dititipkan kepada Hui Min, karena setelah ini pertempuran akan jauh lebih mengerikan yang mungkin saja besok adalah hari terakhir mereka. 对义军俄演是一种极大的谋勇，他们会不惜一切代价。上去，自己家的地方，敢骂他妈的不赏。团座的意思是把你们正式纳独立成本。有什么威严，大家留一下。这位姑娘给我们送出去。 Di hari ketiga, Yang Gue ditugaskan sebagai pemimpin regu dalam pengibaran bendera Republik Tiongkok. Shi Jinyuan pun memimpin upacara dan mengumandangkan pidato yang membakar semangat para prajurit dengan mengingatkan jika Shanghai akan tetap berdiri karena pasukan Tiongkok akan terus berjuang. Shi Jinyuan juga mengatakan bahwa mereka semua harus menunjukkan yang terbaik di depan mata dunia lewat para wartawan yang mengamati serta rakyat Tiongkok yang berada di area konsesi. Lalu bendera Republik Tiongkok pun akhirnya berdiri tegak di atas gudang Sihang. 有我们在，上海就没有沦陷。为我们血气的同仁鸣枪！我们不继续在这里抵抗敌美，我们现在给他们看！中华不废吧！中华！ Tapi tiba-tiba terdengar alarm serangan udara yang sangat mengerikan. Sontak suasana pun mendadak kacau karena tak lama kemudian datang pesawat A5M yang menyerbu bendera Tiongkok. Para prajurit terus berusaha menembaki pesawat sekaligus mempertahankan bendera tetap berdiri. Shi Jinyuan juga memperingatkan orang-orang di area konsesi agar menjauh dari tepi sungai Suzhou. Dan Yang Gua juga berhasil menumbangkan satu pesawat. Lalu yang terjadi, 快站在左边！你们别的士兵，对，飞进来了！别打！ Meski Yang Guai berhasil menembak satu pesawat, masih ada satu pesawat lagi yang mengintai gudang. Tentara Jepang bukan hanya menembaki tentara Tiongkok, tapi juga tidak sengaja menembak orang-orang sipil di area konsesi. Di lain sisi, bendera Tiongkok sempat tumbang dan Yang Guai segera mengangkat kembali bendera tersebut, diikuti oleh tentara lainnya.
Setelah itu keajaiban pun terjadi lur. Saat Duan Wu mengarahkan senapannya ke pesawat Jepang, ternyata Jepang dipaksa menarik pasukannya karena pihak Inggris sudah memprotes setelah orang-orang sipil juga tertembak. Namun sayangnya Duan Wu akhirnya meninggal setelah tertembak senapan musuh. Xiao Hubei sangat terpukul melihatnya karena dua orang terdekatnya sudah tewas. Lalu di hari keempat, yaitu tanggal 30 Oktober 1937, tersebar berita tentang konferensi yang akan diadakan tanggal 3 November 1937 di kota Brussel, negara Belgia. Konferensi tersebut akan didatangi oleh banyak negara termasuk Jepang dan Tiongkok untuk membahas invasi Jepang ke Tiongkok yang dianggap melanggar perjanjian 9 negara tahun 1922, di mana semua pihak sepakat menghormati kedaulatan Tiongkok. Tak lama kemudian Kolonel Shi Jinyuan keluar dari gudang dengan menunggangi kuda putih, sedangkan tentara perbatasan area konsesi menggelar bendera palang merah di jembatan yang berarti zona aman. Lalu di malam harinya saat turun salju, tentara Tiongkok keluar dari gudang untuk memberi hormat ke orang-orang sipil di area konsesi. Setelah itu tembakan suar terlontar ke udara dan tentara pun kembali masuk ke dalam gudang. Film pun flashback ke 14 jam sebelumnya, di mana kolonel pasukan Jepang, sebut saja Paijo, menghampiri gudang Sihang untuk membuat perjanjian dan langsung ditemui oleh Shi Jinyuan secara langsung sambil menunggang kuda putihnya. Mereka berdua pun berdiskusi dengan penerjemah bahasa masing-masing. Paijo mengatakan jika dia mempersilahkan pasukan Tiongkok untuk menyerah karena besok Paijo akan menggunakan senjata artileri untuk membobol gudang Sihang. Tetapi dengan beraninya Shi Jinyuan pun menolak dan akan tetap melawan Jepang. Paijo berusaha mengintimidasi bahwa nanti malam adalah pertempuran terakhir yang akan menghancurkan pasukan Tiongkok. Setelah itu Shi Jinyuan pun memerintahkan seluruh prajuritnya untuk memberikan pemakaman yang cukup layak bagi mereka yang telah gugur, juga menyuruh pasukannya untuk adus. Peristiwa itu berhasil mengundang simpati internasional, khususnya Inggris yang ingin mencegah meluasnya pertempuran sampai ke area konsesi. Maka dari itu Inggris mengirim delegasinya, panggil saja Jumadi, untuk menemui Shi Jinyuan dan meminta para prajurit Tiongkok segera mengungsi ke area konsesi. Namun Shi Jinyuan menolak dan akan tetap mempertahankan gudang Sihang dari serangan Jepang bagaimanapun caranya. Mirisnya Jumadi menyampaikan jika pemimpin Tiongkok yaitu Chiang Kai-shek memerintahkan Shi Jinyuan di sana hanya demi menarik simpati negara-negara barat agar Tiongkok mendapat bantuan saat melawan Jepang. Shi Jinyuan juga diingatkan jika semua peperangan yang terjadi di dunia pasti tidak jauh-jauh dari masalah politik, dan harapan Shi Jinyuan untuk membakar semangat prajuritnya akan sia-sia. Sebelum kembali ke area konsesi, Jumadi pun mengatakan jika menang ataupun kalah tidak lagi penting, karena dengan menyerah tidak ada tentara Shi Jinyuan yang jadi korban lagi, dan Jumadi hanya berharap perang akan segera berakhir. 左肩方面已经打一撤吧，不管输赢，只希望这场仗能让老百姓少受点。中央军已经给王牌军留，不要再引起新的。委员长之所以让你们，就是做给西方诸国的一场表演。 Akhirnya Shi Jinyuan pun setuju dengan Jumadi, dan malamnya para tentara diperintahkan untuk menyerah lalu pergi ke area konsesi. Shi Jinyuan menjelaskan jika Jepang sampai menyerang gedung selatan dengan artileri, bisa-bisa ledakannya meluas hingga ke area konsesi dan mencelakai orang-orang sipil di sana. Lalu Shi Jinyuan meminta inisiatif beberapa tentara untuk berjaga di gudang terlebih dahulu agar rekan-rekannya dapat menyelamatkan diri dengan aman, dan di antaranya ada Yang Guai. Begitu semua persiapan telah selesai, para prajurit pun langsung OTW sesuai urutan regu masing-masing, dan Shi Jinyuan mengingatkan mereka untuk tetap bertahan hidup.
熄灭探照灯为号，请组点撤退。有谁自愿留下？ 给桥上的兄弟争取更多时间。明白的撤退，任务就是活下来，活着就是生。Setelah para prajurit sudah berbaris di belakang gudang Sihang, komandan pun memerintahkan agar memecah kelompok menjadi 20 orang dan bergilir menyeberangi jembatan. Mereka juga harus segera sembunyi saat lampu sorot menyala karena ada ancaman sniper Jepang yang selalu mengintai. Terlihat semua orang-orang sipil di area konsesi memberikan salam hormat ke para prajurit di seberang. Sementara itu mereka yang berada di belakang sudah bersiap melibas setiap prajurit Jepang yang berani mendekat. Bahkan lur, beberapa dari mereka juga menghampiri musuh secara langsung dan ada yang sampai merantai kakinya masing-masing agar tetap bisa melawan sampai titik darah penghabisan. Namun tiba-tiba Jepang melontarkan suar ke udara 2 kali dan Shi Jinyuan pun langsung memerintahkan pasukannya untuk segera menyeberang ke area konsesi. Sampai akhirnya sungguh scene yang sangat-sangat amat epik ketika para prajurit Tiongkok berusaha menyeberang jembatan sambil ditembaki oleh sniper Jepang. Beberapa orang sipil di area konsesi berusaha membantu. Ada yang menembaki Jepang dan ada yang membagikan obat penghilang rasa sakit. Bahkan tentara Inggris di perbatasan yang sudah sangat muak juga ikut menembak sniper Jepang. Semua itu terjadi sambil terus direkam oleh para wartawan yang nekat mendekati gerbang. Lalu film pun menunjukkan kata-kata Jumadi, yaitu orang-orang Tiongkok di masa depan pasti akan mengingat betapa heroiknya para prajurit Tiongkok dalam mempertahankan gudang Sihang. Setelah semua yang terjadi, apa yang mereka lakukan bukanlah menyerah lur, namun semata-mata untuk mengakhiri peperangan yang terus berkepanjangan. 会记住你们所做的这一切。都在看着咱们，你们都给我冲啊！ Sayangnya setelah pertempuran gudang Sihang, Jepang masih menjajah Tiongkok dan kira-kira selama perang berlangsung, pasukan Tiongkok telah berhasil membunuh lebih dari 1,5 juta tentara Jepang. Namun di lain sisi, lebih dari 35 juta prajurit Tiongkok menjadi korban. Sampai akhirnya di akhir Perang Dunia Kedua, setelah kedua serangan bom atom Jepang menyerah. Setelah kedua serangan bom atom, Jepang pun menyerah tanpa syarat dan mengakhiri invasinya ke Tiongkok yang berjalan selama 14 tahun dari 1931 hingga 1945. Kini gudang Sihang telah dipugar dan diubah menjadi museum peringatan pertempuran gudang Sihang yang dibuka untuk umum sejak 2015. Museum tersebut memamerkan artefak, foto-foto para prajurit Tiongkok, dan rekonstruksi peristiwa pertempuran, termasuk dinding asli yang masih menunjukkan bekas peluru lur. Abuyar, gimana? Epic parah film ini ya kan lur. Jadi buat kalian yang sedang mengalami masalah apapun itu, kuatkanlah mental kalian seperti para pejuang dulu lur. Apalagi Anda cowok, calon imam dan kepala rumah tangga, tolonglah jangan lembek lah. Bangkit dan terus berjuang ya lur ya. Assalamualaikum.